bukan aku, Krishna. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Pangeran Utara meminta agar Dundumali menceritakan kisah selanjutnya tentang Paman Krishna. Dundumali pun tertawa kemudian mengatakan bahwa Krishna hidup bahagia di Prindapan sebagai putra dari Yasoda. Masa kecilnya sangat nakal namun juga lucu. Krishna sangat jahil dan suka mencuri mentega. Saat itu terlihat para gadis sedang membawa mentega dalam sebuah kendi. Di antara gadis desa merasa resah takut jika Krishna akan datang. Karena anak itu selalu nakal bahkan pernah mencuri mentega sekaligus memecahkan kendinya. Jika sampai mentega itu tidak sampai pada Raja Kansa, maka dia sendiri yang akan mendapatkan hukuman dari Raja Kejam itu. Namun, gadis lainnya mengatakan bahwa Yasoda pasti akan menghukum Krishna atas kenakalannya, sehingga Krishna tidak akan berani lagi mencuri mentega. Ternyata percakapan gadis-gadis itu dikuping oleh Balarama dan teman-temannya. Karena Krishna tidak ada di sana, mereka pun berniat untuk mencari Krishna dan melancarkan aksinya untuk mengganggu teteh-teteh yang membawa mentega. Ayo kita cari dia. Tapi di mana? Ternyata Krishna sendiri sedang bermain seruling di bawah sebuah pohon sambil menjaga sapi-sapi yang yangon. Tidak lama kemudian, teman-temannya datang berlarian mendekati Krishna sambil cocorowokan memanggil namanya. Teman-temannya memberitahu Krishna bahwa banyak perawan membawa mentega ke Mathura. Mendengar mentega, Krishna pun langsung curinghak dan bergegas pergi bersama teman-temannya untuk mencuri mentega. Mentega. Setelah berada di lokasi, Krishna langsung mengeluarkan ketapel dan melubangi kendi yang para gadis bawa. Kemudian, Krishna mengajak teman-temannya untuk meminum susu mentega yang bercucuran di setiap kendi yang dibawa para gadis. Ternyata aksi Krishna dan teman-temannya dilihat oleh anak perempuan seusianya. Anak-anak itu mencegat para gadis kemudian memberitahu bahwa mentega yang mereka bawa disadap oleh Krishna dan teman-temannya. Karena aksinya ketahuan, Krishna mengajak teman-temannya lari sekencang-kencangnya. Namun, para gadis dewasa itu mengejar Krishna yang lari terbirit-birit menghindari amukan gadis yang menteganya mereka curi. Dia pasti akan dihukum. Terakhir kali dia mencuri pakaian. Sementara Yasoda yang sedang melakukan sesuatu di depan rumahnya didatangi para gadis yang menteganya dicuri oleh Krishna. Mereka mengeluhkan bahwa mentega yang mereka bawa untuk Raja Kansa telah dicuri oleh Krishna. Para gadis mendesak agar Yasoda menghukum Krishna atau mengikatnya jika Yasoda tidak mampu mendidiknya. Namun Yasoda tidak mau karena dia tidak yakin jika Krishna anaknya telah mencuri. Yasoda pun akan menyelidikinya dulu. Dia mengatakan jika Krishna tidak terbukti mencuri maka gadis-gadis itu akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Iya, baiklah. Kembali pada Krishna bersama teman-temannya yang kini lalang harakan karena sudah kenyang memakan banyak mentega. Di sanalah keajaiban terjadi, yaitu ketika Krishna mengusap mentega di bibirnya. Dia sendawa dan semua masyarakat Mathura merasakan kenyang ketika dia bersendawa. Krishna mulai tertawa bersama teman-temannya, namun tiba-tiba Yasoda menjewet telinga Krishna dengan mengatakan agar Krishna jangan nakal lagi. Karena ulah Krishna telah membuat dirinya dimarahi para gadis. Sakit. Karena Krishna kesakitan, Yasoda pun melepaskan tangannya. Krishna mengatakan jika dia tidak mencuri mentega lagi. Namun sayang karena sisa mentega yang dia makan masih lamokot di bibirnya. Krishna pun segera mengusapnya kemudian beralasan bahwa dia disuruh temannya untuk memakan sedikit mentega. Kau dengar kan? Anakku ini tidak suka makan barang curian. Yasoda menjelaskan pada para gadis bahwa Krishna mengaku tidak memakan menteganya. Namun tetap saja Krishna dibawa oleh ibunya untuk bertemu dengan ayahnya dan mendapatkan hukuman. Yalah, ayo. Sementara Nanda sedang berbicara dengan temannya terkait masalah yang sedang mereka hadapi. Hasil panen harus diberikan pada Raja Kansa sebanyak setengah dari hasil yang mereka dapat. Seperempatnya Kansa akan ambil, sedangkan seperempat lagi diberikan pada Magadha yang telah melindungi Kansa. Nanda sangat yakin jika kekuasaan dan juga keserakahan Kansa akan segera berakhir. Karena sebentar lagi pasti ada orang yang mampu membunuh Kansa. Itu pasti. Tiba-tiba Yasoda datang sambil ngejewer Krishna. Dia mengatakan jika Kansa pasti akan dibunuh. Namun sebelum ada orang yang membunuhnya maka mereka duluan yang akan Kansa habisi. Karena Krishna telah mencuri mentega yang para gadis bawa untuk dipersembahkan pada Raja Kansa. Krishna, kemarilah.
Krishna yang sedang bersembunyi bersama Balarama dipanggil oleh Nanda. Krishna mengatakan jika Yasoda pasti tahu apa yang bisa Krishna lakukan. Kau tidak bisa melakukan apapun semaumu. Krishna berkata jika susu dan juga buah-buahan merupakan milik mereka. Kenapa semua yang mereka hasilkan dengan susah payah harus dipersembahkan pada Raja Kansa? Itu sangat tidak adil. Nanda pun ngahuleng mendengarnya lalu membenarkan perkataan Krishna. Namun mereka tidak berdaya. Kansa memiliki dukungan dari Jarasandha Raja Magadha. Krishna berkata jika mereka tidak berdaya di sana maka sebaiknya mereka pindah ke tempat lain untuk beberapa waktu. Nanda berkata jika mereka bisa pindah ke Perindapan, temannya yang bernama Reksadanu bisa melindungi mereka. Namun teman Nanda mengeluh karena untuk tiba di Perindapan mereka harus menyeberangi sungai Yamuna yang dihuni ular raksasa beracun. Ular itu berkepala 7 yang bernama Kalia, putra dari Dewi Kali. Kalia tidak akan mengizinkan manusia menyeberangi sungai Yamuna. Ini adalah dilema besar. Di sisi lain ada Kansa yang sangat kejam, sedangkan di sisi lainnya terdapat ular Kalia yang sangat beracun. Mereka semua mulai terdiam karena tidak ada lagi pilihan bagi mereka selain tetap tinggal di sana. Krishna kecil memiliki ide cemerlang dengan langsung menuju ke sungai Yamuna. Dia akan melompat ke sungai namun dicegah oleh teman-temannya karena tidak pernah ada manusia yang selamat dari ular Kalia. Krishna berkata jika dirinya tidak bisa membiarkan ular itu terus melakukan kejahatan, dia akan menaklukkannya hidup-hidup. Kemudian Krishna pun meloncat ke dalam sungai Yamuna. Setelah berada di dasar sungai, Krishna langsung berhadapan dengan ular raksasa Kalia. Sementara masyarakat mulai berdatangan ke tepian sungai Yamuna sambil memanggil-manggil nama Krishna. Krishna berkata pada Kalia jika setiap orang memiliki hak atas air sungai Yamuna. Tubuh Kalia telah membuat sungai itu beracun. Krishna meminta agar Kalia meninggalkan sungai itu. Jika tidak, maka Krishna akan menghukumnya dan Kalia pun tertawa kemudian mulai menyerang Krishna. Kuperingatkan padamu untuk terakhir kali. Ternyata Krishna sangat gesit menghindari racun yang Kalia semburkan. Kalia mulai mengejar Krishna namun anak itu sangat lincah dan juga cepat. Kini Kalia pun akan melilit tubuh Krishna, namun lagi dan lagi Krishna sigap meloncat ke atas kepala Kalia. Krishna menginjak-injak semua kepala Kalia secara bergantian. Jejak telapak kakinya menghasilkan sebuah tanda yang melekat di atas kepala ular tersebut. Kumohon maafkan aku, Krishna. Jangan bunuh aku. Aku akan mengikuti perintahmu. Tapi jangan usir aku dari perairan Yamuna. Krishna berkata jika kini di dahi Kalia sudah terdapat jejak kakinya, ini akan membuat Kalia tetap aman dimanapun dia berada. Yang penting Kalia tidak melakukan hal yang membahayakan makhluk hidup lainnya. Sementara di tepian sungai, Yasoda terus menangis sambil meminta Nanda untuk menyelamatkan anaknya. Tiba-tiba dari balik air sungai muncullah Krishna yang tepat berada di atas kepala ular Kalia. Yasoda pun curi hak melihatnya dan dia mulai tersenyum melihat anaknya baik-baik saja. Bahkan kini Krishna mulai menari diiringi alunan suara seruling yang ia tiup. Krishna mulai menari di atas kepala ular raksasa Kalia yang membuat semua orang bangga melihat kehebatan Krishna yang ternyata mampu menaklukkan ular raksasa beracun. Pangeran Utaran mendengar kisah itu bertanya, apakah Krishna telah mengetahui kehebatannya dan yakin akan bisa mengalahkan Kalia? Basudewa Krishna menjawab jika dia telah mengetahuinya. Dewa telah menganugerahinya dengan kekuatan khusus. Ular Kalia telah ditakdirkan untuk dikalahkan olehnya. Kekuatan yang Dewa berikan sangatlah besar. Kekuatan itu adalah kekuatan untuk melindungi rakyat. Itu sudah pasti. Keberanian, kerja keras, dan usaha merupakan jalan yang bisa menuntun manusia pada kemenangan. Krishna berkata bahwa yang namanya kekuatan khusus itu tidak ada. Setiap orang lahir dengan kekuatan yang diperlukan oleh mereka. Ketakutan, permusuhan, dan juga keserakan menghentikan seseorang untuk mencoba berusaha. Sedangkan orang yang tidak pernah mau mencoba tidak akan pernah berhasil.